Aktivitas manufaktur Amerika pada 2024 ini tercatat melemah dan mengafirmasi tren perlambatan ekonomi Amerika yang sedang terjadi saat ini. Disinflasi, perlambatan pertumbuhan pasar tenaga kerja yang ketat juga mengartikan terbukanya peluang pemangkasan suku bunga lebih cepat tahun ini oleh The Fed. Apakah dampaknya ke bursa saham Indonesia? Apa saham pilihan yang direkomendasikan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi makro itu berubah-ubah. Kadang kondisi makronya hawkish, kadang kondisi makronya dovish. Kadang kondisi makronya bisa mengindikasikan bahwa The Fed akan turunin suku bunga seperti contoh ekonomi melemah, tapi kadang-kadang inflasinya bisa tiba-tiba tinggi gitu. Sehingga hal-hal tersebut menjadi hal yang faktor-faktor di luar kendali kita dalam jangka pendek. Tapi kalau kita melihat tren dalam jangka menengah panjangnya, kita melihat sebenarnya ekonomi Amerika dan dunia ini sudah soft landing. Sejak kehancuran atau kerusakan perekonomian pada masa pandemi kemarin, hampir sebagian besar sektor ekonomi itu tidak bergerak, terutama sektor real. Yang terjadi ketika Amerika melakukan pengetatan kebijakan stimulus dan fiskal, sekarang itu jatuhnya tidak turbulence keras gitu, tapi jatuhnya tuh mulai soft landing. Dan itu merupakan satu hal yang bagus. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya di masa depan, 1-2 tahun ke depan, perekonomian akan lebih bagus, jauh lebih bagus daripada masa 2021-2022 pada masa pandemi. Dan juga 2023 di mana perekonomian masih belum recover. Dan waktu itu harga saham naiknya cuma karena bubble doang. Dan yang akan diuntungkan dulu nomor satu adalah saham perbankan. Nah, perbankan itu kemarin naiknya sudah sangat tinggi sekali. Ada yang bilang asing keluar dari Indonesia nih nggak suka Indonesia. Asing bukan nggak suka Indonesia. Indonesia masih sangat menarik. Emerging market yang masih sangat menarik sekali. Tapi kalau valuasi sudah ketinggian ya asing mau profit taking itu wajar-wajar aja. Sehingga kalau BRI jatuh kali ini buat kesempatan investasi itu tapi kalian nggak perlu perfeksionis juga. Yang bikin orang stres tuh adalah perfeksionis. Harus benar-benar dapat di bottom banget. Kemudian yang kedua, kalau suku bunga turun yang diuntungkan pastinya sektor teknologi. Sektor teknologi sekarang lagi di bottom dan lagi murah-murahnya. Sektor yang lain juga diuntungkan yaitu sektor properti. Karena memang The Fed belum nurunin suku bunga. Sehingga kalau mau long term investing nyicil di situ, nitip sendal di situ, ya boleh juga sih. Tapi kalau mau dapat duit lebih cepat, mesti ada yang namanya portfolio design dan portfolio pinnacle atau pembagian aset. Nggak semuanya juga kita tradingin jangka pendek. Jadi secara bijaknya tuh tetap harus dibagi untuk long term, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek saya taruh di atas, ini sebenarnya portfolio pinnacle di Trading Academy itu kayak gini ya. Ya, jangka pendek saya taruh di atas, kenapa? Karena resikonya tinggi kan di atas, dan porsinya tuh sebaiknya lebih kecil. Kecil seberapa kecil, besar seberapa besar, senyamannya Anda. Yang jelas kalau Anda nyangkut di BRI, di BCA, itu nggak apa-apa. Pasti duitnya balik 95% duitnya balik ya. Tetap ada 5%-nya yang mungkin harus menunggu gitu. Nggak ada yang 100% di saham. Tapi kalau kamu nyangkut di saham-saham second liner, wah itu mungkin kemungkinan menunggunya agak lama gitu ya.